Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andre. Tentunya di channel kesayangan kita, channel Jelang Malam. Di video sebelumnya, Jelang Malam menceritakan seorang gadis desa yang indigo yang bernama Ayu. Nah, si Ayu ini hampir saja menjadi korban tumbal penghuni Sungai Angker, akan tetapi ditolong sesosok makhluk gaib yang bernama si Cantik. Nah, ini temannya Ayu. Nah, buat sahabat Jelang Malam yang belum nonton, nanti di akhir video saya sematkan ya linknya. Nah, di video kali ini gak bosan-bosan, Jelang Malam mengangkat sebuah cerita dari fanpage-nya Pengembara Misteri. Tidak harus nunggu lama lagi, ceritanya dimulai dari sini. Aku lulusan SMK tahun 2018 dengan impian pada umumnya lulusan SMK atau SMA. Aku berusaha sebisa mungkin daftar ke beberapa PTN di luar kota. Tapi akhirnya mungkin belum rezeki. Gak ada satupun PTN yang terima. Karena sudah habis waktu dan tenaga, omku saranin untuk kuliah tahun depan saja. Tapi takutnya aku udah malas dan udah gak ada mood lagi. Akhirnya mau gak mau, aku daftar PTS ternama di kotaku. Ya seperti biasa, aku daftar dan tes langsung keterima. Namanya juga PTS kan. Ternyata aku daftar di PTS itu seminggu sebelum ospek. Sudah benar-benar mepet banget karena aku minim dapat informasi mengenai pendaftaran. Setelah urusan kampus, aku mulai cari kosan yang aku dapat dari saran teman. Tapi sayangnya kos itu penuh. Tapi ibu kos yang punya kos penuh nyaranin aku buat ngekos di depan. Di sana ada kos, siapa tahu masih ada kamar kosong, ujar si ibu. Aku pikir daripada nggak dapat sama sekali, akhirnya aku langsung gas ke sana. Betul, di sana ada kos, tapi bangunannya tua. Alhamdulillah ada satu kamar kosong dan langsung aku iakan karena kamar ini lumayan luas dibanding kamar lain yang sudah terisi. By the way, aku jelasin dananya ya. Jadi kamar kos ini berderet lorong dan posisinya punggung-punggungan dengan kamar kos lainnya. Ada 2 gerbang juga di kosku ini. Ada gerbang depan dan belakang. Aku kebetulan dapat kamar yang belakang. Suasananya memang sangat singkluk atau singup. Anyep-anyep, gelap, beratmosfer seram gitu. Bisa bayangin gak sih? Soalnya gak tahu bahasa Indonesia apa. Ya aku maklum karena bangunannya tua. Siang hari pun kalau nggak nyalain lampu bakal gelap. Kira-kira begitulah suasananya. BTW kamarku ini di lantai 1 ya. Karena sudah mepet banget perkuliahan. Harga kos yang terbilang murah dengan fasilitas yang lengkap. Akhirnya aku bertahanlah di sana. Aku awalnya masih parnoan. Jadi nggak mau tidur sendirian. Akhirnya beberapa hari aku tidur di kos temanku. Sudah disaranin sama ibuku buat pindah kosan saja. Tapi aku menolak karena takutnya ribet. Di kosku juga sudah murah, jadi aku perlu terbiasa saja. Sudah seminggu aku tidur di kos temanku. Akhirnya aku tidur juga di kosan sendiri. Disinilah aku merasakan hal-hal yang benar-benar ganjil. Di kos belakang ini lebih banyak orang yang kerja ketimbang mahasiswi sepertiku. Jadi aku lebih sering sendirian di kosan. Kejadian pertama ini tengah malam, posisinya sekitar jam 10-an kalau nggak salah ya.
Setiap habis maghrib, di kosku ini udah sepi, maklum. Karena ini gang buntu, bayangkan aja. Aku sering bergadang cuman buat baca cerita atau nonton YouTube. Malam itu, aku dengar ada yang dorong pintu kamarku kenceng banget. Padahal sudah dikunci. Benar-benar kaget karena suaranya jelas banget. Aku nggak dengar ada langkah kaki pun. Karena benar-benar ketakutan, aku memutuskan untuk tidur. Kejadian ini nggak cuma sekali sebetulnya. Memang kalau udah tengah malam, di kosku ini sering banget ada orang. Tapi nggak tahu ini orang beneran apa bukan. Beraktivitas di depan, kayak mondar-mandir di gerbang keluar masuk dan lewat depan kamarku. Awalnya aku pikir bapak pemilik kosan, tapi aku pikir-pikir ngapain bapak kosan jam segini mondar-mandir. Ada juga pernah siang-siang aku sempetin tidur sebelum kuliah. Nah, itu beneran bikin aku takut. Karena di tengah-tengah tidur aku dengar orang lari-lari, tapi bukan di luar kamar. Itu suara ada di dalam kamarku. Itu bener-bener jelas banget. Jadi buat aku langsung melek seketika. Karena masih setengah sadar, namanya juga orang baru banget bangun. Jadi di situ ada kayak bayangan hitam berpostur orang. Sempat aku mau pegang, tapi nggak bisa. Dan masuk ke puncaknya kejadian yang bikin aku benar-benar takut. Kalau yang aku ceritain tadi mungkin masih bisa mikir positif ya. Karena kayaknya samar-samar saja. Mungkin aku kecapean atau sekedar ngelindur. Masih ada kemungkinan-kemungkinan yang itu masih orang dan alasan logis lainnya. Ini kejadian seminggu sebelum ada wisuda, antara tahun 2019 ke 20 kayaknya. Aku lupa. Seperti biasa, aku begadang sambil nonton YouTube. Di situ aku inget banget, itu masih weekday ya, atau hari kerja. Jadi di kamar-kamar depan masih ada mbak-mbak kos. Tapi di kos belakang aku sendirian. Tepatnya pas jam setengah 12 malam, aku masih ingat banget posisinya kebelet pipis. Jadi sekalian cuci muka terus tidur. Jadi aku langsung ke kamar mandi yang ada di tengah-tengah perbatasan antara kamar depan dan belakang. Tapi harus melewati dapur sama tempat cuci piring yang gelap. Ada sih lampu, cuma tiap dinyalain pasti ada aja yang matiin, gak tahu siapa. Jadi udah gak pernah ada yang nyalain lagi. Nah waktu itu keadaannya sepi banget. Aku masuklah ke kamar mandi nyalain keran. Karena malam gak ada yang pakai air selain aku, jadi keran kamar mandi nyalanya gede. Tahu kan suara air keran yang deras banget? Itu gak sih? Koreksi ya kalau salah. Oke lanjut. Samar-samar di tengah isi air tebak, aku dengar jelas suara orang nyanyi kayak anak kecil. Tapi suaranya mirip banget sama salah satu si mbak kos yang emang punya suara kayak anak kecil. Tapi anehnya, nyanyinya tuh kayak yang sarkas lebih nyuruh matiin keran karena berisik. Aku kaget tengok kanan kiri, terus buru-buru nuntasin urusanku. Setelah itu cabut ke kamar. Besoknya pulang kuliah, aku gak berani pulang ke kos dan memilih diam di kosan temanku, sebut aja namanya Eli. Numpang mandi sekalian karena masih terngiang-ngiang kejadian semalam. Terus temanku nanya, kenapa tumben banget aku pulang kuliah gak langsung pulang. Barulah di situ aku jelasin cerita tadi semalam secara lengkap. Dan temanku ini ngusulin supaya ditanya langsung ke mbak kos yang suaranya kayak anak kecil itu. Ya buat mastiin aja. Mbak Dita semalam jam 11-an ke kamar mandi nggak? Tanya aku ke Mbak Dita pas sampai di kosan. Nggak ada sih. Teman-teman juga dari jam 9 udah pada tidur. Kata Mbak Dita yang juga kebingungan. Ngelihat ekspresi Mbak Dita, aku langsung mikir. Jadi siapa semalam yang aku dengar nyanyi-nyanyi? Karena aku ketakutan, aku langsung cerita lagi ke temanku si Eli yang tadi. Akhirnya dia nyuruh aku buat mandi di kosannya saja. Jadi sambil nunggu malam tiba, baru aku pulang. Supaya pas pulang tinggal tidur aja gitu. Kejadian ini aku ceritain ke mbak yang kamarnya di sampingku.
pas di sampingku. Tapi cuman lewat chat saja. Akhirnya dia cerita juga dan terbuka. Emang dia yang paling lama ngekos di sini. Dia juga sering bawa teman dan pernah ngelihat Mbak Kunti di kamar mandi. Karena cerita itu, akhirnya aku nggak berani lagi di kosan untuk waktu yang agak lama. Oh iya, ada dua lagi. Jadi ada dua temanku yang katanya bisa ngerasain adanya mereka. Yang satu ini teman ospek, jadi jarang ke kos. Cuman beberapa kali saja, tapi dia sering bilang buat pindah kosan aja secepatnya. Aku sih cuman iya-iya aja. Dia bilang ada sesuatu di depan pagar, bagian belakang, sama di rumah kosong pojok depan kosan. Dan temanku satunya, ini dia yang ngalamin yang akhirnya aku benar-benar yakin kalau kosan ini emang berhantu. Kejadian terakhir inilah yang bikin aku yakin banget kosan ini berhantu. Jadi pas banget H-1 wisuda, ada temanku yang satu prodi berniat menginap di kos. Malamnya emang gak ada apa-apa, masih aman. Dan kita juga begadang. Nah kejadiannya besoknya setelah acara temanku ini, niatnya istirahat di kosku dulu biar pulangnya nanti habis maghrib sekalian. Jadi singkat cerita, sudah tepat maghrib ini aku selesai makan. Posisinya temanku duduk di pintu buat nahan pintunya biar nggak nutup. Aku pamit buat cuci piring sekalian ambil wudhu. Setelah selesai cuci piring sama sekalian wudhu, aku balik ke kamar. Anehnya pintu kamar ketutup. Yang aku yakin tadi kebuka dan temanku ini udah biasa kalau di sini duduk di situ karena katanya ngerasa gerah padahal udah ada kipas. Gak mikir aneh-aneh, ya udah aku masuk ke kamar. Dan anehnya dia diem aja di kamar sampai aku selesai sholat. Habis itu dia pamit pulang. Aku tanya kenapa diem aja. Cuma dia jawab gak apa-apa, nanti aku ceritain kalau sudah sampai rumah. Besoknya ini pas hari Sabtu aku di kos sendirian. Barulah temenku yang kemarin cerita kalau pas kemarin aku pamit nyuci piring, gak selang lama dia lihat dari ekor matanya yang jelas kelihatan karena dia duduk pas di depan pintu. Ada cewek pakai baju putih jalannya yang kayak cepat banget ke arah gerbang. Dan anehnya dia gak dengar langkah kaki. Karena dia takut, akhirnya dia memilih buat ngecek aku masih di kamar mandi atau nyuci piring apa enggak. Karena gak biasanya juga aku lewat-lewat aja gak banyak omong. Dan bener aja pas dia nengok itu aku posisinya masih ada di dapur lagi nyuci piring. Aku juga malam itu gak pakai baju putih tapi baju merah. Dia juga cerita pas jalan pulang lewat depan kamar mandi dia ngerasa gak enak kayak ada sesuatu yang beda di daerah sekitar kamar mandi. Ya Allah takut banget aku waktu itu. Tapi alhamdulillah sekarang udah gak ngekos lagi karena kuliah daring. Sekian cerita di video kali ini ya. Lagi-lagi cerita kosan angker. Nah buat sahabat jelang malam, jadi pesan moralnya ketika kita mau ngekos, kontrak rumah, bahkan beli rumah, ya jangan tergiur dengan harga murah ya. Intinya seperti itu. Ya lebih baik kita tanya-tanya dulu historinya. Karena ya kita bukan buat 1 hari 2 hari. Kalau ngekos kan bisa berapa ya, 1 semester bahkan bisa sampai 7 semester, bisa dibilang berbulan-bulan lah, bahkan bertahun-tahun. Jadi saran saja ya ikutin harga standar aja lah di daerah situ. Ya baik sahabat jelang malam, untuk saran dan kritik seperti biasa ya saya sudah tulis WA di deskripsi. Nah buat teman-teman yang punya cerita atau punya kisah boleh langsung kirim WA saja. Nah sahabat jelang malam, tak henti-henti saya mengucapkan terima kasih ya buat sahabat jelang malam yang setia selalu nonton channelnya jelang malam. Nah yang buat teman-teman belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan tekan tombol loncengnya ya supaya video-video terbaru terupdate di channelnya teman-teman. Insya Allah channel jelang malam tiap harinya upload 1 video lah ya. Khusus buat hari Minggu jelang malam upload jam 15.00 alias di sore hari ya. Buat nemenin waktu weekendnya sahabat jelang malam.
Baik, sahabat jelang malam, tak bosan juga. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang mengenakan, ada intonasi yang tidak jelas. Saya mohon maaf. Akan tetapi, jelang malam akan tiap harinya selalu berinovasi ya, memberikan suguhan video-video yang terbaru ya, yang terbaik agar sahabat jelang malam terpuaskan ya. Baik, sahabat jelang malam, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.